Hukum cangkok rambut. Keputusan Masail Senin 14 Rabiul Awal 1044 Hijriah 10 Oktober 2022 Masehi. Hukum cangkok rambut. Pertanyaan: bagaimana hukum menanam rambut di kepala yang botak? Yaitu dengan cara rambut yang tumbuh di bagian kepala yang lain maksudnya dicabut kemudian ditanam di bagian kepala yang botak, sehingga rambut tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana biasanya. Ini banyak dibuat di Turki yang seperti ini. Jawabnya adalah jika bersifat permanen, yaitu menjadi yang tumbuh seperti biasa, rambut asli, maka diperbolehkan. Tetapi jika bersifat sementara dan disengaja untuk menipu orang biar tampak ganteng, tampak padahal itu petak, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, selama ini yang kita ketahui, katanya saya itu terus tumbuh, terus rambut tumbuh kayak nanam, ya kayak nanam tumbuh-tumbuhan begitu, dimasukkan begitu terus akhirnya tumbuh lagi, kepala yang botak itu jadi tumbuh lagi. Wallahu a'lam. Kalau begitu ya boleh. Ini ada sedikit tambahan masalah memperindah rambut. Tazmul syar diperbolehkan dengan beberapa syarat. Tidak ada unsur penipuan, harus asli, tidak penipuan, bukan untuk nipu-nipu. Tidak merubah asli penciptaan, karena aslinya orang itu enggak petak, tahu. Akhirnya kalau petak sehingga jidatnya ini tambah lebar, jidat sampai toko belakang itu bukan jidat lagi sebetulnya, itu udah sampai kepala, itu nanti merambat sampai kepala, itu jadi mundur karena rontok gitu. Nah, ini diperbaiki lagi, ini nggak apa-apa, bukan merubah penciptaan. Nah, merubah penciptaan itu ya kayak seperti lidah dipotong biar bercabang jadi dua, ada kan seperti itu. Atau matanya dikasih apa itu neker masukkan biar mentol biar kayak, sehingga wajahnya menjadi seperti harimau atau masih seperti ular atau gimana ya, itu semacam itu. Tidak menyerupai lawan jenis. Nanti berubah seperti itu tidak untuk menyerupai lawan jenis. Kayak seperti kekhususan, namanya laki-laki itu kan punya jenggot, sedangkan perempuan itu enggak punya jenggot, tapi ada perempuan yang pengen punya jenggot, nah, ditambahi jenggot. Tidak ada niat menyerupai orang kafir atau orang fasik, nah, tidak menggunakan bahan yang diharamkan, tidak menimbulkan bahaya. Ya, yang dua, masalah terjemah syahadat. Ada orang hendak masuk Islam dikarenakan dia tidak bisa melafadzkan bahasa Arab. Akhirnya ia ditalkin dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan bahasa Indonesia saja orang masuk Islam ditalkin dengan bahasa Indonesia. Pertanyaannya ini, bolehkah bagi orang yang hendak masuk Islam membaca syahadat dengan menggunakan bahasa Indonesia? Atau terjemahannya syahadat dengan bahasa yang dia pahami maksudnya? Pokoknya ini syahadat itu kalau bahasanya yang enggak difahami, ya itu belum sah. Harus bahasa dia yang dia pahami. Kalau dia pahamnya bahasa Indonesia, ya terjemahan syahadatnya itu dengan bahasa Indonesia. Orang Indonesia diterjemah syahadat dengan bahasa Inggris, kowa-kowa juga enggak paham, ya memang seperti itu. Ya kalau begitu belum masuk Islam, dia enggak ngerti apa yang dia ucapkan. Jadi makanya orang itu mengatakan syahadat, tetapi dia enggak ngerti artinya, itu belum syahadat. Hakikatnya belum syahadat, harus ngerti artinya. Kalau dia enggak ngerti artinya atau dia susah mengucapkan apa itu lafadz Arab, maka harus dengan bahasa yang dia ngerti.
Kalau orang Indonesia ya dengan bahasa Indonesia. Kalau ngertinya bahasa Jawa ya ditalkin dengan bahasa Jawa. Kalau ngertinya bahasa Jawa. Kan sebagian orang Indonesia pun nggak ngerti bahasa Indonesia, ngertinya bahasa Jawa, ya kan? Jawa, bahasa Sasak. Nah, jawab ini boleh dan sudah mencukupi, sah maksudnya syahadatnya dengan cara begitu, dengan terjemahan syahadat. Terjemahan syahadat dengan bahasa yang bisa dia pahami. Tata cara mensyahadatkan orang yang mau masuk Islam. Nih, bagaimana cara mensyahadatkan orang mau masuk Islam? Dituntun melafadzkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus saya bersaksi bahwa sungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahkan selainnya itu kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apabila ia sebelumnya adalah orang musyrik, penyembah berhala makanya, maka setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia mengucapkan begini: kafaratu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Saya mengingkari semua kesyirikan yang selama ini saya perbuat dan saya berlepas diri dari segala agama yang bertentangan dengan agama Islam. Ditambahi seperti itu. Ini yang mengatakan. Ya ada qil yang mengatakan cukup dengan syahadat 2 kalimat itu sudah cukup. Yang mu'tamad malah ini ditambah ini kalau itu orang musyrik. Apabila sebelumnya ia meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW hanya diutus kepada orang Arab seperti pemahamannya sebagian orang Yahudi, maka ia mendambakan dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Pokoknya diluruskan dulu akidahnya, pahamnya. Masalah menulis ayat Al-Quran di kafan mayit. Ada menulis ayat Al-Quran di kafan mayit. Bagaimana hukum menulis Al-Quran atau asma Allah dengan tinta atau sesuatu yang awet pada kain kafannya mayit? Jawabnya, hukum menulisnya tidak boleh atau haram. Adapun jalan keluarnya, lafaz-lafaz tersebut ditulis dengan memakai air atau sekedar isyarah kalau pengen nulis. Karena nanti jadi tidak adab dengan Al-Quran. Melihat wanita bercadar. Bagaimana hukum melihat wanita bercadar? Hukumnya adalah haram. Jadi jangan mentang-mentang orang yang dilihat itu sudah bercadar, kemudian kamu intip itu enggak bisa itu. Sakam fil mahajiri minal khanajir. Di sekeliling mata itu di situ itu ada dosa. Hati-hati loh. Paham tak? Jadi sepertinya begitu. Yang seharusnya para laki-laki ini tidak boleh melihat wajah-wajah wanita. Wajah-wajah wanita. Dan juga bagi wanita kalau dia ini sedang dipandang, merasa sedang ada orang yang mandang, maka hendaknya dia menutup wajahnya atau memalingkannya, jangan dipandang. Jangan memberi kesempatan setan untuk menggoda orang lain, terus orang lain itu berbuat maksiat gara-gara memandang wajah dia. Bagi wanita ini, bagi wanita yang sudah bercadar pun juga begitu. Wanita yang tidak bercadar maka hendaknya jangan mau dilihat sama laki-laki lain. Jangan mau dilihat dengan laki-laki lain. Hendaknya berpaling atau ditutup itu bagian kerudungnya yang masih ada ujung kerudungnya yang ditutupkan biar orang lain tidak melihatnya, biar tidak berdosa. Karena membantu orang berbuat dosa itu juga dosa. Bagi wanita-wanita yang sudah bercadar, maka juga aku bercadar aja enggak apa-apa. Enggak. Matamu masih kelihatan, laki-laki masih melihat matamu atau sekeliling matamu, dan itu juga berdosa. Makanya hati-hati. Bagi wanita yang bercadar lengkap, sempurna, tidak terlihat matanya, tidak lihat apa-apanya. Bagi laki-laki juga
melihat wanita, kalau melihatnya dengan syahwat ya tetap saja dosa. Nanti sama aja, walaupun hitam-hitam syahwat, lagi tetap dosa, paham? Tetap dosa. Makanya hati-hati. Laki-laki ini juga harus selalu membiasakan memejamkan mata, ya tak? Dan wanita ini jangan mau bahwa itu dijadikan alat setan untuk maksiatnya para laki-laki. Maka setan juga ditolak dengan cara itu, memalingkan. Kalau bagi yang belum bercadar, masih berkerudung, ya jangan mau dilihat. Kalau masih sudah bercadar pun yang kasih tampak matanya itu, ya jangan mau dilihat juga, sama aja itu. Nah, ya sama aja. Makanya para sahabiah itu banyak kalau keluar itu malam. Kalau mau dulu ada WC-nya itu di luar, mau ke WC aja itu juga malam. Karena apa? Karena malam itu astar katanya. Lebih tertutup daripada siang. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Barik ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li sayyidina Muhammad alih baina qulubina sayyidina Muhammad. Allahumma ansur Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma ansur sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.